Pelatih Brunei akui tak beruntung melawan timnas Indonesia. Pelecut STY di laga kontra Brunei Darussalam. Indonesia jadi sorotan media internasional. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bangga main di GBK, pelatih Brunei akui tak beruntung melawan timnas Indonesia. Pengakuan menarik dilontarkan pelatih timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera, yang merasa tidak beruntung harus langsung berjumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama. Mario Rivera mengaku pertandingan melawan timnas Indonesia di leg pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno berjalan sangat sulit. Hal tersebut diakui lantaran kondisi sepak bola Brunei yang sedang tidak baik. Hari ini jadi laga sulit bagi kami. Brunei sepak bolanya sedang tidak bagus. Ada banyak pemain berbeda juga di Indonesia, dan juga saat itu para pemain kami berada dalam kondisi tidak baik, ucap pelatih asal Spanyol itu. Menariknya, Mario Rivera mengaku sudah mengetahui banyak hal mengenai sepak bola tanah air, termasuk diantaranya kekuatan dari timnas Indonesia. Hal itu tak terlepas dari Direktur Teknik Federasi Brunei Darussalam, yakni Paul Monster yang dulunya pernah menukangi Bayangkara FC. Meski begitu, hasil laga membuktikan bahwa Sintayong memiliki strategi yang tidak bisa dikorek hanya dalam satu informasi. Di lain sisi, rasa bangga diungkapkan Kapten Brunei Darussalam, Hendra Azam bin Moh Idris, kala menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang merasa bersaudara dengan masyarakat Indonesia. Soal pertandingan tidak ada rasa takut, saya senang main di sini. Sepertinya di sini saya merasa lebih bersaudara dibanding negara lain, kata Mohendra Azam bin Moh Idris. Leg kedua timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam sendiri akan berlangsung pada 17 Oktober di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Brunei. Tentu hasil leg pertama kali ini akan memotivasi skuad Garuda untuk terus menampilkan yang terbaik di setiap pertandingan dan menatap ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelecut STY di laga kontra Brunei Darussalam. Pertama, runtuhkan pertahanan Brunei Darussalam. Terlepas dari hasil laga kali ini, Sintayong telah menegaskan bahwa skuad Garuda memang telah dipersiapkan untuk menghadapi pertahanan kokoh Brunei Darussalam yang bertekad bertahan sejak menit awal. Sintayong mengakui Mark Locke dan kawan-kawan mampu menyerang sejak awal laga, sehingga hasilnya terbukti. Meski hasilnya telah diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memberikan ancaman bahwa sejatinya tim Merah Putih dapat mencetak banyak gol. Kedua, pantang meremehkan. Meski telah bertekad mencetak banyak gol, Sintayong sendiri tak luput untuk memberikan wejangan kepada penggawa Garuda untuk menghargai siapapun lawannya. Peringatannya adalah agar para pemain tidak meremehkan lawan mereka yang akan datang dan tetap memberikan penampilan terbaik. Hasilnya pun terbukti, Sintayong tetap memasang para pemain terbaik. Dan seperti yang baru saja terjadi, hasil kontra Brunei menjadi bukti bahwa timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga. Ketiga, menepis rumor formasi 118. Sintayong memberikan tanggapannya setelah diperkirakan akan menggunakan formasi 118 melawan Brunei Darussalam, seperti yang diungkapkan oleh Kapten Brunei Darussalam, Hendra Azam, dalam sesi jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sintayong mengungkapkan bahwa dia kaget mendengar pernyataan tersebut. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Hendra Azam hanya bercanda dengan prediksinya. Dan benar saja, meski tampil menyerang sejak awal laga, Sintayong tetap memasang formasi yang sering ia terapkan bersama skuad Garuda.
ajukan diri tuan rumah Piala Dunia 2034, Indonesia jadi sorotan media internasional. Di tengah perjuangan timnas Indonesia menghadapi ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, sejumlah media asing menyoroti langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Bahkan beberapa media menggarisbawahi keberanian Indonesia menyaingi Arab Saudi yang juga mengajukan diri sebagai calon tuan rumah. Sebagai informasi, dalam mengajukan biddingnya nanti, Indonesia tidak sendirian. Rencananya, Indonesia akan menggandeng Australia, Malaysia, dan Singapura sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bahkan mantan Presiden Inter Milan tersebut membeberkan beberapa alasannya, termasuk pengalaman Piala Dunia Wanita yang diselenggarakan Australia bersama Selandia Baru pada musim panas lalu juga memperkuat keinginan tersebut. Kami sedang berdiskusi dengan Australia. Ketika saya mengunjungi Malaysia dan Singapura, keduanya menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan Indonesia dan Australia. Kami cukup kuat. FIFA tahu bahwa Timur Tengah menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun lalu. Saya yakin mereka ingin berubah, ucap Erick Thohir. Menariknya, keputusan tersebut mengundang perhatian Eurosport yang mengangkat judul Erick Thohir menantang Arab Saudi dalam perebutan tuan rumah Piala Dunia 2034. Media-media Italia yang dulu akrab dengan Erick Thohir saat masih menjadi Presiden Inter Milan yang paling banyak mengangkat. IT Sport Press mengangkat tema Piala Dunia 2034 Indonesia tentang Arab Saudi. Erick Thohir, kami kuat. Artikel Piala Dunia 2034. Erick Thohir luncurkan tawaran Indonesia tuan rumah bersama Piala Dunia 2034. Arab Saudi mungkin bukan satu-satunya kandidat menjadi topik utama di media sport media sel. Sementara media One Football membuat judul artikel Indonesia Inter. Masih ingat Thohir? Menantang Arab Saudi perebutan Piala Dunia 2034. Erick Thohir, yang juga mantan Presiden Inter Milan ini mengungkapkan kemungkinan negaranya menjadi tuan rumah turnamen sepak bola tertinggi bersama 3 negara lain. Diketahui FIFA sendiri telah menetapkan tenggat waktu hingga 30 Oktober 2023 untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Kini menarik untuk menanti apakah Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Mengingat skuad Garuda sendiri telah mengalami perkembangan yang signifikan di bawah asuhan Sintayong.